Hai, selamat pagi semuanya. Welcome back to my channel Hari-Sari selamanya. Hari ini kita mau buat rasem, atau kalau di sini orang India bilang ini boleh menangkal segala penyakit. Macam rempah-rempah. Kalau di Indonesia tuh jamu-jamu gitu. Tapi kalau kita dimasak jadi sup, nah itu bagus buat kesehatan kita. Kalau siapa-siapa yang kena sesama, flu, batuk, masuk angin, ini pun boleh jadi obatnya. Nah, kita mau masak sama-sama, yuk kita tengok. Nah, sekarang saya mau kasih tunjuk bumbu-bumbu atau ingredients yang ada di dalam rasam yang sekejap lagi kita mau masak. Ini tomato 1 biji besar, dipotong kecil-kecil. Dekat sini ada daun kari 3 tangkai. Ini 2 biji bawang besar. Ini 5 siung bawang putih. Kita ketuk saja macam ini. Lepas itu ini ada sedikit daun ketumbar. Dia punya batang nih, ujung dia nih, akar dia nih jangan buang tahu. Nanti untuk masak itu dia lagi sedap. Ini ada halia 1 sudu. Lepas itu di sini kita ada semua sudah blender ya. Ini dekat sini ada ketumbar, dekat sini ada jintan hitam tapi warnanya putih ya. Ini jintan manis, ini lada sedikit, ini serbuk kunyit, dengan ini talipu. Kalau di Indonesia nggak ada ya ini ya. Cuma kita mau sedikit mau campur lah. Ini ada apa tuh namanya, ulundu, ini ada apa namanya saya pun lupa. Nanti kalau misalkan mau order boleh order sama saya soalnya di Indonesia nggak ada ya. Sekarang kita mau lihat cara masaknya. Pertama panaskan minyak, habis itu kita masukin nih, dia bising sedikit ya. Nah, kalau sudah bising macam ini, masukin bawang merah. Bawangnya sudah masuk, kita masukin bawang putihnya. Aduk lagi sampai harum dan bawang merahnya sedikit layu. Nah, kalau sudah sedikit masak macam ini, kita masukin yang lainnya. Tomato, daun kari, akar daun ketumbar, kacau lagi. Kita tunggu sampai tomatonya betul-betul masak dan lembut. Nah, kalau udah matang kayak gini, kita masukin aja halianya sama bumbu yang serbuk-serbuk tadi, semuanya dimasukin. Kacau-kacau, aduk sampai wangi. Kecilkan api ya, nanti hangus. Api sederhana. Kalau sudah naik bau, kita masukin air 1 jug. Kita pakai air masak ya guys, pasal ini rasam kita nggak boleh mendidih lama-lama. Kita satu lagi yang ketinggalan, ada 2 actually yang ketinggalan. Ini, siapa tahu di Indonesia ada ini nggak? Apa ini namanya? Kelihatan nggak ya?
Asofideta. Ini katanya untuk mengurangin angin yang ada di dalam tubuh kita juga. Ini kita masukin sedikit. Oke, cukup. Nah, di sini ada kurang lebih 1 liter 800 sampai 1 liter air ya. Kita masukin aja ke dalam. Ini air matang ya guys, jangan pakai air mentah. Buka apinya. Ini udah mau siap ya. Kita tinggal tunggu dia mendidih sedikit. Kalau dia udah mendidih sedikit, kita masukin air asam jawa. Ini asam jawanya 1 sendok. Terus dibantu pakai air masak juga ya guys, dengan air matang. Kalau sudah matang nanti kita taburin ini daun ketumbar di atasnya. Tunggu sampai mendidih ya. Ini kalau mau airnya mau ditambahin pun boleh ya, sesuai selera. Kalau keluarganya banyak pasti ini airnya mau banyak, karena dimakan pakai nasi atau kayak sup gitu, atau mau diminum biasa aja gitu pun boleh juga. Mana-mana suka. Sambil nunggu resemnya mendidih, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Gimana nih di Indonesia keadaan new normal yang sekarang sedang dilakukan? Kalau di sini di Malaysia nih semua udah buka, kedai-kedai sudah buka, mall udah buka, rumah sakit juga udah emang buka ya rumah sakit. Kalau tutup nanti yang sakit siapa yang menjaga? Semua udah buka, udah biasa. Sekolah pun udah buka, tapi cuma TK aja ya, tadika yang buka. Nanti 15 hari bulan, tanggal 15 maksudnya, baru sekolah udah mulai normal balik. Gimana di Jakarta dan sekitarnya, Indonesia? Kapan nih mau mulai sekolah? Katanya sih dengar kakak saya cakap bulan Januari ya. Wah, libur panjang, puas-puas deh jalan-jalan. Nah, ngomongin rasam, masakan kita hari ini sup lah, supnya orang India ya. Orang ada yang bilang orang India, percentage orang India yang kena corona itu cuma sedikit. Ya, karena apa? Dia orang banyak makan rempah-rempah. Kita pun di Indonesia makan rempah-rempah juga, tapi nggak sebanyak dia orang lah kayaknya ya. Kalau kita kan makan yang kayak kunyitnya fresh punya kunyit. Kalau dia orang semua udah dikasih kering, lepas tuh udah dibikin serbuk, jadi senang aja mau masak gitu. Nah, dari rempah-rempah ini bisa jaga kesehatan kita, kayak kita minum jamu, maksudnya kita minum jamu, badan kita bisa sehat, seger, nggak masuk angin lah, sakit-sakit badan gitu. Sama ini rasem pun karena banyak banget bahannya, seperti tadi yang kalian lihat ya. Nah, banyak bahannya. Semoga aja ya, siapa yang kurang immunity dengan makan rasem boleh tambah staminanya, boleh tambah kekuatannya, sistem imunnya boleh bagus, jadi nggak kena corona. Oke, kita lanjut lagi masaknya. Ini udah mulai mendidih sedikit-sedikit ya. Ini nggak boleh mendidih banget, nggak tahu kenapa. Tapi kalau ibu mertua bilang katanya ini nggak boleh mendidih, betul-betul mendidih kayak ngegolak-golak gitu. Kita masukin aja ini ya, asam jawa, air asam jawa. Kita masukin air asam jawanya, aduk lagi, kita taruh garam. Sampai garamnya mencair ya. Nanti kalau dia mendidih lagi kayak tadi, mendidih sedikit, kita tinggal taburin daun ketumbarnya. Kalau udah daun ketumbarnya taburin, mendidih sedikit lagi, habis angkat, udah simple aja. Ini ya guys, yang tadi nggak kelihatan guys, ini sekarang. Ini asafoetida. Itulah namanya. Ini kayak obat buang angin juga.
Soalnya kalau di sini nggak tahu sih sebenarnya buang angin tuh apa. Kalau kita kan masuk angin ya. Kalau di sini ngomongnya kalau sakit badan tuh ada angin gitu bilangnya. Terus kalau sakit-sakit sedikit kenapa gitu ada angin gitu. Jadi nggak tahu juga sih. Tapi ini serbuk ini emang untuk masak ya. Kayak penyedap juga. Ini bagus untuk kesehatan. Tapi jangan terlalu banyak. Sedikit-sedikit kayak tadi gitu. Oke, lihat nih, udah agak mendidih sedikit kan? Tadi kayaknya kurang garam ya, kita tambahin garam. Saya udah cuci tangan loh guys. Saya lebih suka pakai tangan, jadi nggak ada sukatan-sukatannya untuk garam, gula dan kawan-kawannya. Nah, karena udah mendidih kayak gini, kita tinggal taburin aja si daun ketumbar atau coriander leaf. Nah, taburin aja begini. Udah deh, sudah siap. Rasanya, kalau mau ditanya rasanya apa sih Sar gitu, rasanya tuh nano rasanya enak, kayak kita minum jamu tapi nggak sepekat jamu. Kalau jamu kan pekat banget ya, ini tuh kayak minum sup beneran, kayak minum sup bening gitu, nggak kental. Terus rasanya ada asinnya, asam, rasa rempah-rempah gimana sih gitu. Coba deh nanti boleh dipraktekin. Kalau udah dipraktekin boleh share di bawah ya, share ke kita bagaimana rasanya. Terus tetap sehat, stay at home, jangan kemana-mana, kita lawan corona sama-sama. Oke, jangan lupa pakai mask, pakai face shield atau apa-apalah yang boleh menangkal corona masuk ke dalam tubuh kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kapan ya? Tunggu aku masak yang lain ya. Karena kalau masak itu terus nanti kalian bosan gak mau tengok. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share video ini ke teman-teman yang lain yang belum bisa masak rasam ya. Bye.